Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya yakin sungguh bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Berbulan-bulan sudah kita berada dalam masa pandemi ini, sehingga kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya secara langsung. Tetapi kita harus tetap bersyukur bahwa selama berbulan-bulan ini pula, penyertaan Tuhan tetap senantiasa terbukti dan selalu kita rasakan. Sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersama-sama beribadah meskipun melalui media sosial. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita di saat ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Sambil bersaat teduh, dengarkanlah panggilan berbakti. Panggilan berbakti yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, pasal 107, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari kita berdoa di saat ini untuk melandaskan ibadah kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup. Karena penyertaan-Mu sempurna dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, ya Allah kami jemaat-Mu berkumpul di saat ini untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau menyertai jalannya ibadah yang kami laksanakan saat ini. Mulai dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan di dalam jalannya ibadah kami ini. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita Tuhan, karena kita tahu Dialah Tuhan, Allah kita, Tuhan yang layak kita puja. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Saat ini kita akan membacakan Alkitab kita, beritaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 4. Kitab Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-18. Kitab Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Penutup dan salam. Semua ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh sama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepada kamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah dari Gembala Jemaat. Untuk pujian menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian, Aku datang dan ku bersujud. Aku
datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada minggu terakhir di bulan Oktober, kita semuanya berpengalaman dengan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami. Kami memuliakan Engkau melalui kehidupan yang kami jalani. Pada pagi hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu, mohon pertolongan dan hikmat-Mu, sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan pada akhirnya kami semua, jemaat-Mu,
menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sepanjang bulan Oktober ini kita berpengalaman dengan Tuhan. Tuhan memelihara, memberkati, menolong kita. Sampai hari ini Jemaat Gloria Kayen dalam keadaan baik dan sehat, puji Tuhan. Tema kita sepanjang bulan Oktober ini diambil dari kitab Kolose. Seperti yang terus saya tantang kepada Bapak Ibu Saudara semua. Apakah sudah membaca kitab Kolose selesai? Dibaca semua, puji Tuhan. Karena ketika kita membaca kitab Kolose ini, sebagai jemaat, sebagai pribadi, sebagai gembala jemaat, kita mendapatkan berkat rohani. Mari kita membaca kitab Kolose pasal 4 ayat 15 sampai 17. Sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dari Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, membaca keseluruhan kitab Kolose ini menjadikan kita sebagai gembala, sebagai anggota gereja, sebagai jemaat lokal mendapat banyak petunjuk yang menjadikan kita belajar terus untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjalankan tugas kita dengan baik dan benar. Tema khotbah pada pagi hari ini, bacakanlah kitab Kolose. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose, dan dari firman Tuhan yang dia sampaikan di akhir dari kitab Kolose ini, yang ditekankan adalah bacakanlah. Berarti ada yang penting yang harus jemaat tahu. Gembala sidang tahu. Jemaat lokal harus tahu. Karena ketika membacakan kitab Kolose ini, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, saya membayangkan pada waktu itu salah seorang dari jemaat berdiri dan mereka membacakan dengan lantang. Dan semua jemaat mengaminkan dari setiap ayat yang dibacakan. Dan mereka bersuka cita. Puji Tuhan kita hari ini. Kita memegang firman Tuhan tertulis. Sehingga kita juga bisa meniru apa yang Rasul Paulus instruksikan. Bacakanlah kitab Kolose. Pada saat kita membaca kitab Kolose, tentu firman Tuhan yang lainnya di kitab-kitab yang lain, kita akan mendapatkan berkat rohani. Dan karena tema kita sepanjang bulan Oktober ini membahas dari kitab Kolose, maka di akhir dari pembelajaran kitab Kolose ini, di minggu yang terakhir di bulan Oktober ini, mari kita lihat apa yang memberkati kita. Kebenaran rohani apa? Nasihat firman Tuhan apa yang membangun, yang menyehatkan kita, yang menumbuh kembangkan kita sebagai jemaat, sebagai anggota gereja,
sebagai gembala sidang, sebagai gereja lokal. Sebuah jemaat lokal memiliki dua elemen yang tidak bisa dipisahkan, yaitu ada gembala jemaat dan ada anggota jemaat. Karena Tuhan menginginkan jemaatnya menjadi satu kesaksian yang cemerlang, maka kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita harus hidup di dalam firman-Nya. Pada pagi hari ini, ketika kita membaca kitab Kolose dan kita mentaati firman Tuhan, maka kita akan menjadi jemaat, menjadi gembala sidang, menjadi anggota gereja yang hidup memuliakan Dia, yang hidupnya menjadi berguna. Nah, itulah sebabnya ada kegunaan yang akan mempengaruhi kehidupan jemaat ketika kita mentaati firman Tuhan, terutama ketika kita membaca kitab Kolose. Yang pertama, kepada gembala jemaat. Kepada gembala jemaat, apa yang bisa kita dapatkan dari kehidupan seorang gembala jemaat ketika dia hidupnya seturut dengan firman Tuhan? Ketika membaca kitab Kolose, ketika merenungkan firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan seorang gembala jemaat. Epafras menjadi contoh yang Rasul Paulus tunjukkan kepada kita. Di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan 13, kita akan melihat hasilnya apa, dampaknya apa dari kehidupan seseorang yang mentaati firman Tuhan, apalagi sebagai gembala jemaat. Akan menjadi gembala jemaat yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang Dia, bahwa Ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Sebagai gembala jemaat, Epafras firman Tuhan katakan bahwa Epafras juga ada di antara kamu. Ini menunjuk kepada tugas tanggung jawab Epafras sebagai gembala jemaat. Dia ada di tengah-tengah jemaat. Seorang gembala jemaat bukan dia tinggal di tempat lain yang jauh dari sidang jemaatnya. Atau orang lain yang selalu datang tapi tidak ada ikatan dia sebagai jemaat. Gembala jemaat adalah yang ada di dalam jemaat itu juga. Sehingga gembala jemaat juga menjadi anggota jemaat. Jadi tidak orang yang terpisah dari jemaat. Nah, sebagai gembala jemaat, apa yang memberkati kehidupan gembala jemaat di dalam jemaat lokal itu yang dia gembalakan? Ada 3 hal di dalam kehidupan gembala jemaat kalau kita mau belajar dari Epafras. Epafras ini di ayat yang pertama juga dikatakan di pasal 1 ayat yang ke-7, semuanya itu telah kami ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Wah, dia ini rupanya seorang gembala jemaat di Kolose yang dikatakan sebagai pelayan Kristus yang baik dan setia. Ada 3 hal dari kehidupan seorang gembala jemaat yang harus dapat kita tiru juga. Sebagai gembala jemaat, kalau kita mau membaca kitab Kolose, mau menerapkan kitab Kolose, kita akan menemukan contoh-contoh yang memberkati kehidupan gembala jemaat pada hari ini, zaman modern. Apa itu? Seorang gembala jemaat yang peduli. Epafras
seorang yang bergumul dalam doa untuk kamu. Seorang gembala jemaat harus peduli dengan kawanan domba milik Tuhan Allah yang dia gembalakan. Kepeduliannya itu dapat dilihat dari apa? Dari cara yang sederhana, dia mendoakan dia. Epafras bergumul berdalam doa untuk jemaat supaya apa? Supaya jemaat itu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Seorang gembala jemaat yang mau mentaati firman Tuhan, dia harus menunjukkan kepeduliannya kepada kawanan domba milik Allah yang sedang dia gembalakan. Bukti bahwa dia peduli adalah mendoakan. Seorang gembala jemaat harus menunjukkan kepeduliannya. Apalagi di masa seperti sekarang ini. Kepedulian gembala jemaat harus bisa dirasakan oleh anggota jemaat. Minimal mendoakan. Tapi dari mendoakan itu dia akan memikirkan. Dia akan mencari cara bagaimana bisa menolong sidang jemaatnya. Kepeduliannya itu ditunjukkan dengan kasihnya kepada jemaat. Ada cerita dulu di sekolah minggu, seorang anak datang kepada bapak gembalanya. Bapak gembala, disuruh bapak saya untuk ke rumah. Untuk apa, Nak? Sapi bapakku sakit, minta doakan katanya anak itu. Karena dia juga sayang sama sapinya. Lalu bapak gembala itu memanggil anak itu, sini dekat-dekat, Nak. Bapak gembala banyak tugas, kita doakan dari sini ya katanya. Apa yang dikatakan bapak gembala? Bapak di surga, sapinya bapak ini sakit. Kalau sembuh, sembuhkanlah. Kalau mati ya biar saja mati katanya. Jadi bapak gembala itu mendoakan seperti itu. Gantian entah beberapa bulan kemudian sang gembala juga sakit. Lalu anak sekolah minggu ini datang membesuk bapak gembalanya. Bapak gembala, boleh aku mendoakan bapak katanya. Oh boleh, Nak, boleh. Lalu didoakanlah kencang-kencang sama dia. Bapak di surga, pada saat ini bapak gembala kami sedang sakit. Kalau bapak gembala kami sembuh, sembuhkanlah ya Tuhan. Tetapi kalau dia waktunya mati, biarkan mati saja katanya. Ya, aduh, cumanya dikasih Tuhan, rupanya kepedulian seorang gembala itu akan dilihat oleh anggota gerejanya. Itulah sebabnya kita mau meniru Epafras. Epafras menunjukkan kepeduliannya kepada jemaatnya. Dia tunjukkan kasihnya kepada jemaatnya. Dengan apa? Aku selalu bergumul dan bahkan aku memberikan yang bisa diberikan. Kepedulian bisa dirasakan. Kepedulian bisa dinikmati. Tetapi kalau gembala tidak bisa menunjukkan kepedulian, ya dia akan mendapatkan hal yang sama dari anggota jemaatnya. Kemudian seorang gembala itu harus teruji. Teruji dari apa? Dari banyak hal. Yang terutama dia harus berdiri teguh di atas firman Tuhan. Dia harus menunjukkan bahwa dia adalah manusia baru. Dia harus sudah meyakini keselamatannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang gembala jemaat harus meyakini keselamatannya. Seorang gembala jemaat harus berdiri teguh di atas imannya. Sehingga dia tidak bisa diombang-ambingkan lagi oleh rupa-rupa pengajaran. Bahkan dia bisa melawan dan bisa menang atas semua penyesatan itu. Sebagai seorang gembala jemaat, dia harus teruji. Teruji dari apa? Dari semua perkara yang bisa dia hadapi. Dari pelayanan yang terberat sekalipun, dia harus bisa teruji, bisa menyelesaikannya dengan baik dan setia.
Sehingga Epafras ini disebut oleh Rasul Paulus sebagai apa? Sebagai kawan pelayan yang kami kasihi. Dia adalah pelayan Kristus yang setia. Di dalam kehidupan seorang gembala jemaat, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selain dia menggembalakan sidang jemaatnya, dia juga menggembalakan keluarganya. Itulah sebabnya di dalam kitab Timotius dikatakan syarat seorang penilik jemaat itu atau gembala sidang itu, dia dihormati oleh keluarganya sendiri. Bagaimana dia bisa menggembalakan jemaat milik Tuhan kalau kepada keluarganya dia tidak bisa menggembalakan dengan baik. Dia teruji bahwa dia bisa mengerjakan tugas-tugas pelayanan. Epafras teruji. Dia bergumul dalam doa supaya jemaat yang dia gembalakan menjadi orang-orang yang dewasa, yang hidupnya sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini juga bisa diterapkan dalam hidupnya sebagai seorang gembala jemaat. Dalam melewati banyak pergumulan, dia teruji. Tetap setia melayani Tuhan. Dalam pelayanan yang berat sekalipun, dia serahkan pada Tuhan. Sebagai seorang gembala, dia menjadi contoh bagaimana dia berkorban. Dia katakan, firman Tuhan katakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Firman Tuhan katakan bahwa disaksikan bahwa Epafras ini seorang yang bersusah payah, berani berkorban. Seorang gembala jemaat kalau mau meniru kehidupan Epafras, meniru orang-orang yang mengasihi Tuhan seperti Onesimus, seperti Tikhikus, wah mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang berani berkorban. Berani berkorban untuk kemajuan jemaat yang sedang dia gembalakan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gembala? Apakah mau berkorban? Apakah mau memberi yang terbaik untuk jemaat yang digembalakan? Harus. Gembala harus menjadi yang terdepan dalam hal berkorban. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau pulang ke surga dan dia bertanya kepada Petrus, Petrus apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali. Itu menunjukkan bahwa seorang gembala jemaat adalah orang yang paling mengasihi Tuhan di dalam jemaat itu. Seorang gembala jemaat harus orang yang paling mengasihi Tuhan. Sehingga dia bisa memberikan yang terbaik. Sehingga dia bisa mempersembahkan dari hidupnya. Bahkan dari harta yang dia punya, dia persembahkan kepada Tuhan. Kalau segala sesuatu bisa dia bayar, dia bayar. Jadi tidak perlu hal-hal yang kecil-kecil itu sampai istilahnya tukar nota itu ya. Sampai uang parkir saja dikumpulkan, notanya tukar sama bendara gereja. Enggak, itu yang kecil saja itu ya. Harus berani bayar. Apalagi dengan hal-hal yang besar untuk pelayanannya. Apalagi untuk mendukung pemberitaan Injil, untuk mendukung pembangunan jemaat, dia harus menjadi orang yang berani bayar, berkorban. Kalau dalam pelayanan ini masih bisa kita bayar, itu sebenarnya masih murah. Ya. Kalau kita lihat perjuangan Paulus, perjuangan Epafras ini, sampai mereka dihadapkan pada maut, pada kematian, mereka jalani. Kesusahan hidup mereka jalani. Apalagi hari ini kalau sesuatu yang masih bisa kita bayar itu harus berani kita lakukan. Karena sebenarnya di dalam pelayanan ini, kalau kita mau belajar dengan tokoh-tokoh yang hebat, mereka rela bahkan memberikan yang terbaik dari hidupnya, nyawa mereka.
Jadi kalau cuma hanya untuk membayar saja ya harus kita berani membayar. Untuk berkorban bagi pembangunan jemaat harus kita kerjakan. Itu dari Epafras. Itu sebabnya bacakanlah. Bacakanlah agar para gembala-gembala itu mereka menjadi peduli, mereka menjadi teruji, mereka mau berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana kepada anggota gereja? Ketika anggota gereja, anggota jemaat membaca kitab Kolose ini, mereka dapat disadarkan, mereka dapat termotivasi. Sebenarnya dari nasihat firman Tuhan ini aku mau jadi seperti ini. Ada 3 hal juga. Kepada anggota gereja, anggota jemaat, mereka menjadi manusia baru. Manusia baru. Firman Tuhan katakan di pasal yang ketiga, ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dengan membaca kitab Kolose, dengan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya, maka seorang anggota gereja, anggota jemaat akan menjadi manusia baru. Yang dimulai dari apa? Yang dimulai dari pertobatannya atas dosa dan percayanya kepada Yesus Kristus. Sehingga dia bisa menanggalkan manusia lama. Menjadi anggota gereja. Harus menunjukkan sebagai manusia baru. Jangan hidup lama terus digunakan. Jangan masuk ke sebuah jemaat lalu punya tujuan yang terselubung. Ya. Ini seperti yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Kolose. Yang dengan kata-katanya yang indah, yang dengan filsafatnya yang tinggi katanya. Yang berkajang dengan penyembahan kepada malaikat, yang pura-pura. Harus hati-hati. Kita menjadi anggota gereja itu artinya menjadi manusia baru. Karena iman percaya kepada Yesus Kristus, karena pertobatan kita menjadi manusia baru. Yang hidupnya diubahkan hari demi hari. Apalagi firman Tuhan katakan, bacakanlah kitab Kolose ini. Bacakanlah supaya setiap jemaat Tuhan, supaya setiap anggota jemaat, mereka disadarkan bahwa mereka sudah menjadi manusia baru. Sehingga kehidupan yang lama sudah tidak berlaku lagi. Cara-cara hidup lama yang duniawi harus dibuang, ditinggalkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia baru dia harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ujilah segala sesuatu dan pilihlah yang baik. Sebagai manusia baru dia menunjukkan bahwa di dalam hidupnya dia mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran dalam memperagakan hidup sebagai manusia baru. Jangan masuk dalam sebuah jemaat, lalu yang dituju apa? Keuntungan pribadi. Berpura-pura. Dengan kata-katanya yang manis. Memperdayai jemaat. Lalu menipu. Wah, ini bukan yang dimaksud oleh firman Tuhan sebagai anggota gereja. Kemudian pada saat membaca kitab Kolose, apa yang didapat, apa yang diteguhkan, yang memberkati kehidupan anggota jemaat, mereka menjadi keluarga yang saleh. Keluarga yang saleh ditunjukkan dengan apa? Dengan relasi yang benar, yang baik, yang berguna dalam keluarga. Relasi istri dengan suami, suami dengan istri, anak dengan orang tua, anak dengan bapak dengan ibunya, pegawai dengan majikannya, hamba dan tuannya. Satu relasi yang didasarkan karena apa? Karena mentaati firman Tuhan. Sehingga mereka menjadi keluarga yang saleh. Keluarga yang mengekspresikan kebenaran di tengah-tengah dunia
yang mulai runtuh nilai-nilai yang benar di dalam keluarga. Istri menunjukkan ketundukannya kepada suami. Suami menunjukkan kasihnya kepada istri. Anak-anak menunjukkan hormatnya kepada orang tua. Dan orang tua menunjukkan pemeliharaannya kepada anak-anaknya. Tuan-tuan menunjukkan perhatian, kesejahteraan untuk hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya bekerja dengan segiat-giatnya agar tuannya diuntungkan. Ini menjadi satu relasi yang indah. Itu sebabnya bacakanlah surat ini. Supaya di tengah-tengah dunia ini ada satu contoh. Itu sebabnya di pasal 1 itu dikatakan, tentang kamu sudah terdengar kabar darimu. Bahwa kamu sudah berbuah, berkembang. Jadi ceritanya itu sudah diketahui oleh banyak orang. Jemaat Kolose ini. Sebagai jemaat anggota gereja, menunjukkan manusia baru, menunjukkan sebagai keluarga yang saleh. Pada waktu itu. Apalagi di zaman sekarang, di zaman modern ini. Kehendak Tuhan tetap sama. Kita menjadi manusia baru. Yang dimulai dengan pertobatan dan percaya Tuhan. Dari manusia baru itu kita menjadi anggota gereja. Anggota gereja yang dimana kita bertumbuh terus di dalam kebenaran. Kita memperagakan hidup yang benar, hidup yang tulus, menjadi pelayan Kristus yang baik dan setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota gereja kita juga ketika membaca kitab Kolose ini, kita akan disadarkan bahwa kita dituntut juga untuk menjadi pelayan yang setia. Kalau kita menjadi anggota gereja, lalu apa yang kita kerjakan? Apakah kita mau menganut gaya hidup sebagai anggota gereja yang meniru orang dunia ketika mereka datang ke tempat hiburan, datang ke tempat rekreasi, lalu pulang tidak ada urusan lagi? Oh, tidak seperti itu. Seorang anggota gereja ketika dia datang berjemaat, dia bukan hanya datang lalu pulang selesai urusan. Dia mempunyai kerinduan untuk apa? Untuk melayani Tuhan di dalam jemaat itu. Sehingga contoh Epafras dan contoh orang-orang yang disebut oleh Paulus di dalam kitab Kolose ini harus menjadi satu teladan yang harus kita ikuti, kita tiru. Bagaimana mereka menjadi anggota gereja. Mereka menjadi pelayan Kristus yang baik dan setia. Dan bahkan Paulus sendiri memberi kesaksian, kirimkanlah Markus karena dia berguna bagiku. Ada Epafras, ada Tikhikus yang pelayanannya menyegarkan jiwaku. Jadi kita akan melihat anggota-anggota gereja yang hidupnya melayani Tuhan. Dan itu sebenarnya menjadi obat bagi saya dan saudara. Hati yang gembira adalah obat. Dari mana kita bisa, di mana kita bisa menemukan? Di dalam jemaat. Ketika kita satu dengan yang lainnya saling melihat, menyaksikan betapa salehnya hidup anggota gereja ini. Betapa dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia melayani dengan tulus, dengan setia, dengan rajin. Bukankah itu obat bagi saya dan saudara? Kita dihiburkan. Seperti Paulus yang juga terhibur jiwanya. Yang merindukan mereka. Itulah sebabnya di pasal 1 dikatakan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Anggota gereja sebagai pelayan yang setia. Mereka menunjukkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka menunjukkan kasih kepada semua orang kudus. Dan ini sangat menyukakan hati di dalam jemaat. Kadang-kadang gembala jemaat mengalami keadaan di mana dia hampa. Kan pernah suatu ketika. Pasti kita semua pernah mengalami perasaan yang hampa, perasaan yang
Tidak sepertinya buntu semuanya. Bukan hanya gembala, semua anggota gereja juga ada yang mengalami itu. Kadang-kadang kita mau meninggalkan pelayanan. Kita nggak mau melayani lagi. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Kadang-kadang ada anggota gereja yang sudah lama mundur. Dulu seorang yang rajin tapi mundur. Kadang-kadang kita mengalami seperti itu. Maka diperlukan apa? Diperlukan supaya kita melihat jemaat. Karena obatnya ini di sini dalam jemaat. Kadang-kadang gembala menyaksikan anggota gereja yang setia, dibangkitkan semangatnya. Sama juga jemaat. Ketika tanpa disadari ya, namanya orang menilai kan, tidak ada orang yang tahu. Dia dibangkitkan semangatnya. Gara-gara aku melihat pelayanan Bapak Gembala, aku semakin bersemangat lagi. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan. Bacakanlah surat ini. Karena ini akan berguna dalam kehidupan anggota gereja. Anggota gereja disadarkan mereka menjadi manusia baru. Mereka menjadi keluarga yang saleh. Ditunjukkan dengan apa? Di pasal 3 ayat 18 sampai 22 itu satu relasi yang indah, yang memberkati, yang berguna. Jemaat menjadi pelayan Kristus yang setia. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini ciri-ciri anggota gereja yang dewasa, yang bertumbuh. Mereka adalah manusia baru. Di dalam berumah tangga mereka menjadi keluarga yang saleh. Di dalam pelayanan mereka menjadi pelayan yang setia. Karena apa? Karena mereka berakar di dalam Kristus. Dibangun di atas Kristus. Hati mereka melimpah dengan syukur. Bacakanlah surat ini kepada jemaat. Sekarang yang ketiga, kepada jemaat lokal. Ketika membaca kitab Kolose, apa yang harus dilalami oleh jemaat? Ada 3 hal lagi yang perlu kita pelajari dari jemaat, yaitu jemaat yang hidup, jemaat yang sehat, jemaat yang berguna. Di dalam pasal yang pertama, Rasul Paulus menyapa jemaat Kolose dengan satu ucapan syukur dalam doa. Dengan satu kesaksian bahwa jemaat memiliki iman di dalam Kristus dan memiliki kasih kepada orang kudus. Ini menunjuk kepada satu jemaat yang hidup. Di masa sekarang, siapa yang mau datang ke gereja yang mati ya? Gereja yang pingsan ya? Gereja yang gak ada semaraknya. Gereja yang suam-suam. Enggak ada. Hari ini orang suka datang. Bukan hanya ke gereja, ke tempat yang lain pun mereka akan menuju kepada tempat yang ada semaraknya. Yang ada sukacitanya. Nah, terlebih lagi di dalam jemaat. Ketika membaca kitab Kolose, seharusnya jemaat harus tahu posisinya. Bahwa mereka adalah jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dasar kebenaran. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalamnya, ketika berdiri dalam jemaat itu mereka tidak akan takut karena pondasinya akan runtuh. Mereka juga tidak akan khawatir ketika mereka bersandar tiangnya akan roboh. Itu sebabnya jemaat harus hidup. Bukankah jemaat itu kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Rasul Paulus berkata bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, untuk jemaat. Kepada jemaat yang hidup inilah Rasul Paulus bersyukur. Dan hidup mereka ditunjukkan dengan apa? Dengan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka berdiri teguh di atas iman mereka. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa pengajaran yang masuk ke dalam jemaat Kolose. Kalau jemaat yang mati, yang tidak berdaya, ya mudah saja disusupi oleh penyesatan.
Tetapi jemaat yang hidup, mereka akan menunjukkan bahwa hidup mereka sudah di dalam Kristus. Jemaat yang hidup itu akan menghasilkan satu jemaat yang sehat. Jadi kadang-kadang kita berbicara bagaimana gereja bertumbuh, bagaimana gereja bisa menjadi maju. Yang harus kita sadarkan dulu bahwa jemaat kita ini hidup enggak? Hidupnya memuliakan Tuhan enggak? Hidupnya mengasihi Tuhan enggak? Hidupnya mau seturut kehendak Tuhan tidak? Kalau jemaat itu hidup, lalu ditambah lagi jemaat itu sehat. Sehatnya karena apa? Ya sehatnya karena mereka mentaati firman Tuhan. Mereka menunjukkan bahwa menjadi jemaat yang sehat itu adalah jemaat yang berdiri teguh di atas firman Tuhan. Jemaat yang ditunjukkan bahwa mereka mempunyai iman kepada Kristus. Mereka mengasihi semua orang kudus. Mereka punya pengharapan yang disediakan di dalam surga. Mereka mempunyai Injil keselamatan yang mereka kumandangkan. Sehingga mereka tidak malu. Sehingga mereka tidak takut. Karena apa yang mereka kumandangkan adalah Injil keselamatan. Ketika penyesatan datang, mereka tampil dengan percaya diri. Karena mereka sehat. Karena mereka mempunyai iman yang teguh. Karena mereka mempunyai Injil yang menyelamatkan. Jadi ketika membaca kitab Kolose, bagi jemaat lokal, mereka akan disadarkan bahwa mereka harus menjadi jemaat yang hidup. Mereka harus menjadi jemaat yang sehat dan mereka harus menjadi jemaat yang berguna. Kitab Kolose ini memberikan contoh bagaimana mereka yang sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jemaat yang berguna. Mereka menjadi manusia baru. Dalam hidup berumah tangga, dalam hidup keluarga, dalam hidup mereka menjadi pegawai, menjadi majikan, mereka menunjukkan sebagai orang yang berguna. Terlebih lagi ditunjukkan dengan contoh-contoh orang yang disebut oleh Paulus. Mereka adalah jemaat yang hidup, yang sehat, yang berguna. Di pasal yang keempat ayat 9, ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus saudara kita yang setia, yang kekasih. Seorang dari antaramu mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada Aristarkus, jadi nama-nama disebut oleh Paulus. Menunjuk bahwa di dalam jemaat itulah mereka menjadi jemaat yang berguna. Karena siapa? Karena di dalamnya orang-orang yang mengasihi Tuhan tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengakhiri dari pembelajaran kita terhadap kitab Kolose yang menjadi bahan khotbah atau tema setiap khotbah di bulan Oktober ini. Diakhiri dengan satu dorongan bagi kita semua yang Rasul Paulus katakan, bacakanlah surat ini kepada jemaat. Bacakanlah juga kepadamu. Ini menunjuk kepada siapa? Kepada gembala jemaat. Agar menjadi gembala jemaat yang peduli, yang teruji, yang berkorban. Kepada anggota jemaat. Supaya mereka menunjukkan sebagai manusia baru. Menunjukkan sebagai keluarga Allah dan pelayan yang setia. Kepada jemaat lokal. Mereka harus menjadi jemaat yang hidup. Menjadi jemaat yang sehat. Menjadi jemaat yang berguna. Jemaat Gloria Kayen. Apakah Bapak Ibu Saudara bersedia untuk membaca kitab Kolose? Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa saya adalah anggota gereja yang mau hidup seperti nasihat kitab Kolose. Saya harus menjadi jemaat. Gereja Gloria Kayen harus menjadi seperti yang Rasul Paulus katakan di kitab Kolose.
menjadi jemaat yang hidup, yang sehat, yang berguna. Apakah kita bersedia? Apakah jemaat mau bertekad dan berkata, Tuhan, aku mau bertekad. Kami mau sepakat bahwa kami mau membaca kitab Kolose dan mentaati setiap instruksi yang ada di dalamnya, sehingga kami menjadi kesaksian yang cemerlang di tengah-tengah lingkungan kami. Kiranya nasihat dari firman Tuhan berdasarkan kitab Kolose ini terus membawa saya dan saudara untuk memuliakan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan dan berguna bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan saatnya bagi kami untuk mengaminkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima dan kami siap sedia untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita di saat ini. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita, menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Doa penutup dan doa jemaat akan disampaikan oleh kepala jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan. Rangkaian kebaktian sudah selesai dan pada pagi hari ini kita juga turut mengucapkan puji syukur karena beberapa anggota gereja berulang tahun di bulan Oktober. Yang berulang tahun di bulan Oktober, Saudara Cone tanggal 1 Oktober, Saudari Shirley tanggal 3 Oktober, Saudara Wahyu
18 Oktober, Adik Reno tanggal 19 Oktober, Saudara Victor tanggal 20 Oktober, Ibu Yahya tanggal 22 Oktober, Saudari Dian Justika tanggal 24 Oktober, dan Ibu Warno serta Ibu Bayu. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan senantiasa mengiringi langkah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam menjalani kehidupan sebagai murid Kristus. Kiranya saudara-saudari yang berulang tahun di bulan Oktober ini senantiasa diberkati Tuhan, panjang umur dan terus memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kami karena Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Di bulan Oktober ini beberapa anggota jemaat berulang tahun dan kami memohon pertolongan-Mu supaya setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun senantiasa dalam pimpinan dan berkat-Mu. Saudara Cone, Saudari Shirley, Saudara Wahyu, Adik Reno, Saudara Victor, Ibu Yahya, Saudari Dian Justika, Ibu Warno, dan Ibu Bayu. Mereka yang berulang tahun kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, memberkati dengan umur yang bermakna, serta hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya tahun-tahun yang akan mereka jalani menjadi tahun-tahun yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat, berkatilah pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami semuanya hidup menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Kami menyerahkan 1 minggu ke depan perjalanan hidup kami mohon Engkau memelihara dan memberkati kami. Rangkaian kebaktian sudah selesai dan kami mengucap syukur karena kami diberkati melalui kebaktian pada pagi hari ini. Dan saatnya kami akan kembali menjalani kehidupan kami dan kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memuji kebesaran-Mu, Maha besar Pencipta-Mu. Memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Jemaat Gloria Kayen, selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam Maranatha.